Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara Pop Talk, obrolan populer. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang janda. Dengan dua narasumber kita, yaitu ada Alia Muhtar Halo. dan Andika Adilatio. Halo. Langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih pendapat kalian tentang janda? Boleh ya dari Alia Muhtar dulu. Silahkan. Halo Alia Muhtar. Ya. Mohon maaf jaringan di sini agak sedikit jelek ya. Mohon maaf nih kalau agak diem terus. Boleh dipaparkan mengenai janda menurut pandangan Alia? Oke, jadi makasih ya Naya udah berbicara. Nah, jadi kalau misalkan menurut aku sendiri, maaf bukan KBBI ya. Aku pergi KBBI, kalau pengertian janda sendiri itu adalah wanita yang tidak bersuami karena bercerai atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Terus ada juga nih pengertian lainnya, gadis yang dipermainkan oleh laki-laki lalu ditinggalkan. Jadi intinya janda itu adalah perempuan yang ditinggalkan oleh laki-laki. Dan terutama untuk janda, itu tuh ada dua ya. Ada yang ditinggal mati, terus ada yang ditinggal cerai. Seperti itu. Dan kalau menurut aku sih, dengan adanya janda di dunia itu nggak apa-apa kok. It's fine aja gitu. Karena ya mereka juga toh manusia yang ngambil keputusan untuk jadi seorang janda gitu loh. Kalau menurut aku gitu sih. Boleh dilanjut, Andika. Oke, janda benar tadi kalau secara keilmuan mungkin ya atau dirangkum secara KBBI, janda adalah seorang wanita yang ditinggalkan. Namun janda sendiri kalau menurut pandangan pribadi saya, yaitu seseorang yang mesti kita lindungi, khususnya bagi kaum pria mungkin ya, umumnya untuk seluruh khalayak umum. Perlu kita lindungi bahwasanya janda itu bukan seorang yang dalam tanda kutip ya negatif gitu, tapi justru sebaliknya janda itu justru harus kita lindungi dan sudah selayaknya kita apa ya bantulah gitu, bantu baik itu secara finansial, secara psikis dan secara apapun itu. Baik, cukup. Dilanjut yang kedua ya. Kan tadi memang menurut Andika jangan menyudutkan janda dengan konotasi negatif. Tapi pasti di kalangan masyarakat janda itu selalu dikonotasikannya tuh negatif, sedangkan duda tuh enggak. Padahal status mereka sama aja. Yang bedainnya cuma gender. Nah, kenapa nih kira-kira? Boleh dari Dika dulu. Kenapa janda selalu dikonotasikan negatif ya dibanding duda? Sebenarnya kalau menurut saya itu tuh sudah menjadi budaya ya, mungkin budaya yang ditambah-tambah oleh media-media populer gitu, atau di apa ya namanya tuh digembor-gemborkan, makin digemborkan udah menjadi perbincangan publik atau udah menjadi perbincangan di suatu daerah, yang itu ikut diangkat juga oleh media gitu. Bahkan setelah saya lihat dan saya sedikit cari-cari analisis mengenai janda gitu, banyak film-film yang mempertontonkan atau mengangkat cerita tentang janda yang notabene-nya negatif gitu. Jadi si stigmanya itu makin negatif gitu. Jadi itulah yang membentuk kenapa janda dikonotasikan selalu sebagai negatif. Jarang loh ada yang mengangkat negatifnya duda gitu. Nah, kenapa janda dikonotasikan negatif mungkin ya? Itu
balik lagi ke kita sih, balik lagi ke kita, ke halayak umum lah, bisa disebut sebagai halayak umum, untuk tidak mengstigma mungkin ya bahasanya, mengstigma bahwa saya janda itu selalu yang negatif. Toh itu tuh hanya beberapa gitu. Itu hanya beberapa yang bisa dikategorikan negatif gitu. Nggak semua orang, kita nggak bisa mengeneralisir setiap orang atau setiap janda di muka bumi ini sama gitu konotasinya negatif kayak gitu. Enggak. Itu hanya mungkin bisa jadi hanya di beberapa daerah, dan mungkin itu diangkat oleh suatu media populer, sehingga seseorang atau netizen yang menonton atau melihat suatu cerita yang diangkat tentang janda tersebut itu menjadi terbawa-bawa gitu, opininya itu tergiring opini yang dibawakan oleh media populer itu. Jadi oh ternyata janda tuh gini. Nah ketika di daerahnya ada seorang janda yang nggak berkonotasi negatif gitu ya, biasa-biasa aja seperti normalnya kita, itu pun apa namanya, itu pun terbawa, si ini mah janda, berarti yang saya lihat kemarin janda mah gini, kayaknya ini juga sama kayak gini. Nah mungkin itulah kenapa janda selalu dikategorikan atau dikonotasikan sebagai negatif itu, Mbak Naya. Oh, oke. Boleh dilanjut mungkin dari Arya Mukhtar gimana? Gini ya, di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang nih ya, budaya patriarki atau ya patriarki itu tuh masih benar-benar merajalela. Karena dengan salah satu contohnya yang tadi dijelaskan sama Rika sama Naya, dikatakan juga kalau misalnya janda itu selalu dikonotasikan negatif. Patriarki itu tuh adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Nah, patriarki juga ini tuh ada pengertian lain juga dari patriarki itu adalah budaya di mana laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Nah, karena sebab itulah kalau misalkan janda itu lebih sering digembor-gemborkan dengan tanda kutipnya. Ada yang bilang janda inilah, janda itulah, sedangkan duda tuh enggak. Kenapa? Karena itu yang patriarki tadi. Mereka tuh lebih merendahkan si wanitanya. Jadi kan nggak ada tuh istilah kayak duda mah penggoda. Enggak kan? Malah orang-orang tuh, ih dia mah duda keren, ih dia mah duda tapi banyak duitnya. Malah kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan janda nih, seorang janda yang dia banyak duitnya, orang-orang tuh malah menstigmatisasi bahwa dia itu wanita nggak bener lah, wanita inilah, wanita itulah, karena mereka mikir dia dapat kekayaannya, dapat kesuksesannya itu dari tindakan-tindakan yang nggak bener karena orang janda. Nah, jadi intinya sih yang membuat janda itu ada konotasi negatifnya itu menurut saya ya, karena budaya patriarki di Indonesia tuh masih cukup tinggi kayak gitu sih. Karena kan bebannya juga banyak ya kalau janda. Jadi mereka tuh kayaknya sih udah nggak mikirin lagi sama pendapat orang deh. Kayaknya kalau janda tuh udahlah nggak apa-apa, saya mah gini. Nah itu sebenarnya salah. Itu sebenarnya karena budaya patriarki yang ada di Indonesia sebenarnya jadi gitu. Jadi harusnya orang-orang tuh sekarang aware kalau misalkan wanita sama laki-laki itu ya intinya nggak terlalu ada ada jarak yang jauh gitu loh. Jadi ya itu kan pilihan mereka untuk menjadi janda karena kan nih kebanyakan dari perceraian itu kemarin saya baca-baca itu tuh sebenarnya yang lebih banyak menggugat tuh wanita. Nah itu kan membuktikan bahwa mereka jadi janda itu karena pilihan mereka, karena mereka udah mikir nih kalau hubungan suami istrinya tuh udah nggak sehat, udah bakal ngerugiin dia. Nah jadi ya itu tuh kan pilihan mereka, kita tuh harus menghargai pilihan mereka untuk menjadi janda, bukan malah mengolok-ngolok lah intinya, bukan malah ih dia mah janda kayak gini gitu sih. Jadi intinya patriarki. Kalau menurut saya alasannya kenapa janda selalu dikonotasikan dengan kenegatifan. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Oke, lanjut ya. Masih nyambung nih dari jalurnya konotasi negatif. Nah,
dari situ kan pasti seorang janda tuh sering dijadikan bahan gunjingan nih sama masyarakat, mau dimanapun itu. Nah, gimana nih? Menurut kalian harus pasrah aja atau harus kayak gimana gitu responnya? Boleh dari Alia dulu. Kalau menurut aku nih ya, pendapat aku, kita bahas dulu dari beban kehidupan jadi seorang janda dulu nih. Bebannya janda tuh banyak banget, apalagi bagi janda kembang. Kenapa? Karena mereka kan masih muda, masih bisa dibilang usianya lah, masih usia-usia bermain gitu loh, masih usia-usia yang harus nikmatin masa mudanya, dan sedangkan mereka udah janda, mereka tuh kehilangan rasa aman. Kenapa kehilangan rasa aman? Karena orang-orang tuh mikir janda harus, bukan janda, wanita itu harusnya dijagain sama pria. Nah, kalau misalkan wanita yang belum menikah kan masih dijaga sama keluarga ya. Nah, kalau misalkan wanita yang udah menikah kan harus dijaga sama suaminya. Nah, janda itu udah nggak punya suami. Jadi orang-orang tuh lebih gampang dan lebih lebih apa ya, lebih seenaknya gitu loh sama sama mereka. Sedangkan mereka tuh kan masih dalam usia muda kalau janda kembang. Nah, itu salah satu bebannya. Terus tadi bebannya juga yang cap negatif itu loh. Karena kan kata yang tadi disinggung sama Dika, kalau nggak semua janda kayak gitu. Nah, terus jadi tadi pertanyaannya kan harus gimana? Harus pasrah aja atau harus ngapain? Nah, kalau misalkan menurut aku, lebih baik mereka tunjukkan aja nih ke orang-orang kalau misalkan nih saya tuh janda berkelas, saya tuh single parent yang emang nggak derajatnya nggak rendah kayak yang mereka pikirkan. Karena sebaik-baiknya kita ngasih tahu ke orang tuh nggak dengan omongan gitu loh. Kalau misalkan kita dengan omongan, saya janda baik, saya nggak gini, mereka tuh malah jadi, ih apa sih orang teh gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita kasih bukti aja kalau misalkan kita tuh emang bukan janda yang selalu mereka omongkan, yang wanita penggoda lah, wanita yang nggak bener lah, wanita yang ya dengan segala kenegatifannya itu loh. Jadi kita buktiin kalau sebagai janda juga mereka itu masih punya derajat yang tinggi kok kayak gitu. Jadi ya kita beri contoh aja biar mereka tuh ngerti, oh iya mereka mau walaupun janda emang nggak seperti yang kita kira gitu sih. Kalau kata aku tunjukin aja sama si jandanya itu kalau mereka tidak layak untuk diperlakukan seperti itu, digunjingkan. Nah, itu sih kalau menurut aku ya. Oke, jadi kayak harus lebih nge-show up aja ya, nunjukin bahwa kita tuh nggak kayak gitu ya. Coba dari Andika gimana pandangannya? Oke, benar, sepakat banget dengan adanya konotasi yang negatif, kita itu harus mengcounter ya, mengcounter stigma negatif itu dengan stigma positif, yaitu dengan tindakan dan kelakuan kita atau ya tindakan dan sikap kita lah, sikap kita di lingkungan masyarakat itu. Namun kalau menurut saya itu tuh masih bisa berpotensi untuk tetap adanya stigma negatif itu. Karena apa? Karena ya berangkat dari tadi banyaknya propaganda-propaganda atau dari media-media mainstream yang mengangkat cerita tentang kenegatifan janda gitu. Nah, sebenarnya nggak salah juga apa yang disampaikan oleh Yaya, bahwasanya kita harus show up sebagai seorang janda, yaitu kebaikannya untuk mengcounter itu tidak ada salahnya sama sekali, itu justru sangat baik. Lalu kalau menurut saya lebih meningkatkan ke iman dan takwa sih, soalnya nggak ada cara lain. Kita kalau misalkan nggak berlindung terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya kita mau berlindung sama siapa lagi gitu. Kita cukup dengan berbuat baik tadi kata Yaya, dan dibarengi dengan tameng keimanan gitu, tameng keimanan bahwasanya saya percaya bahwa masih ada yang melindungi saya, aib-aib saya dari masyarakat gitu, yaitu tidak lain tidak bukan ya Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi gitu. Itu mungkin yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Atau kalau mau sedikit
apa ya, mengeksplor, atau bukan mengeksplor sih. Yang kedua mungkin itu bisa menjadi opsi kedua, yaitu ya mencari suami lagi gitu. Tadi kan kata Yaya, janda itu sebuah pilihan ya, sebuah pilihan seorang wanita atau seorang istri untuk bercerai dan dirinya menjadi janda gitu. Itu sebuah pilihan. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah pilihan untuk seorang janda menikah lagi, selain meringankan beban, entah itu beban moral, beban psikis, beban finansial, itu juga bisa meleburkan atau sedikit menghilangkan stigma negatif dari orang-orang gitu. Dari asal janda, oh dia mau udah menikah gitu. Udah ada yang, selain itu juga ada yang menjaga, yaitu suaminya sendiri. Misalkan ada yang menggunjing, janda ini mah centil gini. Nah, bisa di counter tuh sama suaminya, istilahnya bisa dijagain lah, bisa dibela lah. Ada juga yang ngasih dorongan semangat, dorongan batin oleh suami, misalkan kayak gini, menenangkan lah, misalkan udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin itu mau omongan orang, yang penting kamu enggak. Nah, itu bisa menjadi kayak suntikan semangat untuk janda itu sendiri. Itu sih menurut saya. Yang pertama mungkin tadi meningkatkan iman dan takwa, yang kedua bisa menjadi opsi untuk mencari seorang suami atau seorang pendamping. Itu bebas ya, itu ada juga kan yang lebih memilih udah aja saya mau menjanda, dan lebih memilih untuk lebih menguatkan diri gitu terhadap gunjingan-gunjingan orang. Itu tidak jadi masalah juga gitu. Itu Mbak Naya. Oke, lanjut ya. Mungkin tadi udah disinggung sedikit nih mengenai beban yang dipikul sama janda. Nah, sekarang kita pengen lebih fokuskan lagi nih ke seorang janda yang udah jadi single parent. Tantangan terberatnya, coba kalau boleh tahu dari Andika dulu mungkin. Tantangan terberat seorang janda atau single mom, atau bisa disebut juga single fighter ya. Single fighter itu banyak sekali, benar kata Yaya tadi, udah disinggung oleh Yaya, banyak banget yang menjadi beban seorang janda gitu. Mungkin setelah saya lihat atau setelah saya mempelajari di beberapa perkuliahan, yaitu beban seorang janda itu ada bukan sedikitnya, ini saya cuma ngambil beberapa aja, saya mengambil 4, yaitu beban sosial, finansial, psikis, dan beban moral. Oke, kita bedah dulu keempatnya. Apa itu beban sosial? Itu tadi yang kita bahas di belakang, yang tadi sebelumnya. Beban sosial itu ketika banyaknya gunjingan-gunjingan dari masyarakat atau lingkungannya, itu menjadi beban sosial bagi seorang janda yang nggak bisa kita halau gitu. Itu udah susah gitu kalau misalkan mulut masyarakat yang emang julid lah kalau istilahnya sekarang gitu terhadap stigma negatif tadi janda tadi gitu. Itu yang pertama, beban sosial. Yang kedua itu beban finansial. Udah jelas bahwasanya apabila seorang istri sudah tidak mempunyai suami, entah itu meninggal, entah itu ditinggal cerai, itu pasti mengalami beban finansial. Beban finansial tadi selain untuk mencukupi kehidupannya sendiri, dia juga harus mencukupi kehidupan seorang anak, karena rata-rata seorang anak itu biasanya dibawa oleh seorang ibu gitu. Kalau yang saya menurut sesuai pengalaman saya gitu, yang saya lihat, seorang yang udah bercerai, rata-rata anaknya itu ikut ke ibunya itu. Jadi selain harus menanggung beban sendiri, harus makan, harus mencukupi kebutuhan dapur sendiri, dia juga harus memikirkan biaya anaknya, entah itu sekolah, makan, dan lain-lain. Nah, itu untuk beban finansial. Dan untuk beban psikis yang tadi kita bahas, bahwasanya dari gunjingan-gunjingan tadi, otomatis itu akan masuk ke dalam pikiran, yang menjadi beban psikis, kepikiran, overthinking, inilah itulah, nah kayak gitu. Nah, untuk beban moralnya ketika seorang ibu mendidik seorang anak tanpa didampingi seorang suami atau seorang ayah, itu akan menjadi beban tersendiri gitu.
Sekarang ambillah contoh seorang anak yang masih lengkap orang tuanya, masih lengkap, belum bercerai, belum ada yang meninggal gitu. Itu juga masih berkemungkinan untuk badung lah, kalau bahasa bahasa kitanya badung atau bandel. Nah, apalagi kalau yang tidak mendapatkan batiniah dari seorang ayah gitu kan. Dari seorang ayah itu benar-benar menjadi sebuah tantangan gitu jadi seorang ibu. Makanya suka dibilang bahwasanya single fighter benar-benar yang bertarung sendirian gitu, yang menanggung beban finansial, beban psikis, moral, dan beban sosial. Itu mungkin Mbak Naya. Oke, boleh dilanjut. Alia Muhtar mau menambahkan? Oke, tadi benar banget sih yang dikatakan sama Dika. Ada beban-beban yang tadi yang 4 itu yang udah Dika paparkan. Nah, mungkin di sini saya lebih ngasih contoh ke yang saya temui aja ya, fakta sosial gitu loh. Nah, yang pertama itu tadi janda itu lebih berat daripada duda. Karena yang tadi, yang patriarki itu. Nah, sehingga mereka-mereka tuh malah kadang sering minder nggak sih para janda itu mau cari kerja, mereka kadang mikir, ah saya janda, saya gini. Nah, bebannya itu dia tuh seorang single parent dan harus mencari nafkah untuk keluarganya sendirian, dan ditambah dengan perlakuan masyarakat yang semena-mena gitu loh ke mereka, yang tadi yang stigmatisasi mereka dengan negatif. Yang pertama itu, dan janda itu lebih berat dari duda karena itu, karena stigma masyarakat yang selalu apa sih menyerang ke si jandanya gitu loh. Jadi kan mereka dapat kena tuh mentalnya kalau misalkan yang janda-janda muda apalagi, pasti kan mereka kena mentalnya, dan mereka pasti mikir kenapa saya gini, bisa aja kan mereka apakah pilihan saya salah untuk menjadi janda atau gimana. Nah, itu tuh salah satu bebannya, lebih nyerang ke psikis karena omongan orang-orang. Itu sih beban yang pertama tuh, omongan orang-orang yang selalu nyerang para janda. Nah, terus yang selanjutnya nih, godaan laki-laki karena dianggap kurang kasih sayang. Nah, karena kan orang-orang Indonesia pasti mikir kalau misalkan dia udah jadi janda, berarti udah lama dong nggak dapat kasih sayang dari seorang suami gitu loh. Jadi orang-orang tuh punya punya apa ya? Punya judul buat ngegodain para janda-janda, karena kayak contoh nih misalnya, kalau Neng sendiri aja pasti kurang kasih sayang ya gitu loh. Jadi kayak kayak mikirnya tuh, ah lu janda pasti kurang kasih sayang, sini deh abang temenin gitu loh. Jadi orang-orang tuh lebih mudah untuk menggodai mereka. Jadi ada alasannya gitu loh, walaupun alasannya tuh absurd sebenarnya, nggak nggak fakta gitu loh. Kurang kasih sayang dari mana, seorang janda tuh bener-bener single fighter gitu loh, yang harus ngehidupin dirinya dan ngehidupin anaknya karena pilihannya untuk menjadi seorang janda. Kayak gitu sih Mbak Naya, karena tadi penjelasan dari Dika bener-bener keren, udah bener sekumplit itu. Jadi ya paling saya cuma Iya, bisa doang. udah paling lengkap ya pokoknya. Iya dong. Dari beban-beban yang udah disebutin tadi nih, ada ketentuan tersendiri nggak sih mengutamakan seorang janda? Coba dari Dika dulu mungkin. Mengutamakan seorang janda ya, mungkin ketika kita mengutamakan seorang janda, mungkin ya tentu saja itu menjadi keutamaan. Yang pertama berangkat dari tadi yang kita bahas, bahwasanya janda itu banyak sekali bebannya gitu, beban sosial, finansial, psikis, moral. Ketika kita istilahnya menikahi seorang janda gitu, itu akan menjadi suatu apa ya, suatu kebaikan untuk kita sendiri gitu, suatu kebaikan untuk kita sendiri. Itulah yang bukan hanya menikahi, tapi memperlakukan janda dengan baik pun itu sudah menjadi kebaikan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang selain yang berguna untuk manusia, juga yang serta-merta menyebarkan kebaikan untuk sesama manusia juga gitu. Itu sih kalau menurut saya, Mbak Naya.
Coba menurut Alia gimana nih? Nah, gini ya, kalau menurut saya, karena kan di Islam itu sendiri kita tuh di apa sih? Diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar nggak sih, Banaya? Benar kan? Betul. Nah, dan janda ini tuh kayak ladang pahala nggak sih? Kayak mereka tuh orang yang tadi bebannya banyak, terus dicibir sama orang-orang, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban dia dengan cara melakukan kebaikan. Nah, kebaikannya itu kalau untuk para laki-laki nih ya, dengan cara menikahinya. Karena di Islam juga nggak ada salahnya sih untuk menikahi seorang janda, walaupun memang lebih diutamakan untuk menikahi perawan gitu ya, atau anak gadis. Tapi nggak ada salahnya juga kok, karena itu tuh nambah nambah pahala juga nggak sih? Nikah pahala, ngebantuin janda juga pahala kalau niatnya emang pengen ngelindungin dan ngerawat anaknya. Nah, apalagi ini kalau misalkan anaknya tuh si jandanya, maaf, jandanya ini tuh udah punya anak. Nah, misalkan tuh ditinggal mati, janda ditinggal mati, kan otomatis si anaknya itu si anak yatim ya. Nah, jadi kan kalau misalkan seorang laki-laki nih, buat Dika nih, boleh dengerin ya. Kalau misalkan nih seorang laki-laki menikahi janda, berarti kan dia sama aja untuk mengurus anak yatim. Kalau niatnya untuk mengurus anak yatim dan menjaga si jandanya, kan pahalanya makin-makin banyak dong. Pahala nikah, pahala ngejagain janda, pahala ngejagain anak yatim. Itu tuh pahalanya udah, wah gede banget kalau menurut aku. Jadi ya gitu sih kalau keutamaan janda, ya jadi ladang pahala buat kita semua sebenarnya dia itu. Jadi janganlah menggunjing-gunjing kayak gitu, nyampe nyebut-nyebut wanita penggoda segala, kesel saya tuh. Sedikit kesal ya. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, lanjut dari pemaparan Alia nih. Coba kita tanya dulu ke Andika nih. Kalau dalam memilih pasangan, pilih janda apa perawan? Aduh. Oke, pilih janda atau perawan ya, atau yang masih lajang gitu. Sebenarnya bukan pilihan, cuman mau gak mau harus milih kan ya, ini harus milih. Cuman kita lihat dulu gitu keutamaan-keutamaannya dari menikahi janda dan menikahi perawan itu kayak gimana. Nah, udah jelas ya menikahi janda itu kita itu seperti jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah gitu. Selain jihad juga kita mendapat pahala eh, seorang yang puasa di siang hari. Wah, itu kita nggak usah puasa dengan menikahi seorang janda, kita udah dapat pahalanya tuh, pahala puasa di siang hari. Nah, selain itu juga kita mendapat juga pahala seseorang yang menjalankan ibadah di malam hari atau tahajud atau istikharah. Itu kita dapat juga pahalanya tuh, kita mah tidur gitu kan, tidur terus menikah dengan janda, kita udah dapat pahalanya tuh. Itu sangat-sangat menjadi keutamaan gitulah. Nah, lalu apa yang menjadi keutamaan seorang gadis gitu, menikahi seorang gadis atau seorang perawan gitu. Ini disebutkan juga dalam surat An-Nur. Jadi kita itu disarankan atau dihimbau untuk menikahi seorang janda atau membebaskan seorang janda dari gunjingan ini itu, niatnya lah intinya mah yang bagus. Cuman bukan berarti kita tidak mengutamakan menikahi seorang gadis, karena tadi yang saya bilang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 yang intinya berisi kawinlah oleh engkau dengan yang masih lajang gitu. Jadi ini menyuruh kita untuk lebih baik yang lajang gitu, dan diperkuat juga dengan sebuah hadis yang isinya kurang lebih kayak gini, koreksi ya takutnya salah gitu. Hendaklah engkau menikah dengan seorang gadis karena mereka itu lebih segar baunya, atau bisa disebut lebih subur. Terus mereka itu para gadis itu cenderung tidak tidak menuntut banyak gitu istilahnya. Apa yang udah kita peroleh pun, sesedikit apapun apa yang kita peroleh, mereka itu bisa menerimanya. Beda lagi dengan seorang janda,
balik lagi tadi ke beban seorang janda itu seperti apa, beban finansial, dan itu apalagi yang udah punya anak, itu kan harus mereka itu di enggak juga mereka lebih realistis gitu. Mereka gak mungkin menikah dengan seorang pengangguran atau bahkan menikah dengan seorang yang mahasiswa yang masih punya beban sendiri gitu. Itu mereka itu mikir berkali-kali lipat gitu. Maksudnya mereka itu pasti realistis, carinya yang istilahnya nggak kaya pun mapan, bisa menghidupi seorang istri dan anaknya gitu. Itu Mbak Naya. Jadi dua-duanya diutamakan gitu. Untuk sekarang, untuk posisi sekarang lebih memilih gadis karena nggak banyak apa ya. Saya pikir lebih banyak bebannya gitu. Bukan berarti itu beban karena emang bukan berarti saya menganggap janda itu sebuah beban karena rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Cuman kalau dilihat-lihat secara logika manusia, logika saya sekarang gitu. Itu dengan kondisi saya sekarang juga lebih mempertimbangkan ke seorang gadis dulu lah gitu. Sekarang belum sampai ke situ dan belum siap juga gitu untuk menanggung mengurus anak ini itu kayak gitu. Nah, Terima kasih terus Mbak juga Naya. nih, Mbak, boleh nggak saya nambahin, Mbak? Ya, Boleh. terus gini ya, tadi kan Dika udah ngejelasin keutamaannya dalam surat An-Nur ya. Terus untuk menikahi janda juga ada loh dalam Al-Quran. Nggak pure langsung untuk tujuan nikahlah kamu dengan janda, nggak gitu. Tapi ada di Quran surat An-Nisa ayat 8 itu menjelaskan untuk menyedekahi anak yatim. Nah, kan kalau misalkan kita nikah nih, misalkan nih contoh ya, Bapak Dika nikah sama janda nih, jandanya tuh yang udah punya anak, jandanya ditinggal mati masih muda lah Dika, pokoknya masih muda jandanya. Terus dia tuh ditinggal mati dan anaknya itu kan jadi yatim. Berarti kan itu tuh sebuah ladang besar nggak sih buat para laki-laki untuk ya kan ngehidupin anak juga kalau misalkan udah nikah sama janda. Jadi kayak ya nggak apa ya, kayak nggak nih santunan buat anak yatim, nggak gitu kan, kayak oh ini anak saya harus diurus. Jadi kan lebih apa sih, lebih keren aja nggak sih, dan lebih banyak juga nggak sih pahalanya untuk menikahi janda sekaligus mengurus anaknya gitu loh, seperti itu. Jadi jangan salah, keutamaan menikahi janda pun keren juga kok, kayak gitu. Sepakat. Sih tambahan. Mantap. Lanjut. Wah, gak kerasa nih udah di ujung acara aja. Pasti dari Pop Talk kali ini banyak yang bisa diambil dari narasumber-narasumber kita yang keren-keren ini. Nah, mungkin cukup sekian ya acara Pop Talk kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.